Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciwati. Saya Nadia Aprianti. Saya Muhammad Ihsan. Saya Andi Rehan Kamal. Saya Sujati. Dan saya Ayu Lestari. Kami dari kelompok 1 Akan mempresentasikan materi gas mulia. Selamat menyaksikan. Gas mulia merupakan unsur dalam tabel yang terletak pada golongan 8A. Unsur-unsur gas mulia terdiri atas helium, neon, argon, triton, xenon, dan radon. Unsur-unsur golongan 8A disebut gas mulia karena sifatnya yang stabil sehingga sangat sukar beraksi, tidak relatif atau inert. Hal tersebut menyebabkan unsur-unsur gas mulia banyak ditemukan dalam bentuk unsur bebas. Sifat-sifat gas mulia. Jadi di setiap unsur dalam tabel periodik mempunyai sifat fisis dan kimia. Bagaimana sih sifat fisis gas mulia? Nah, berdasarkan tabel 3.4 di buku, kita dapat mengidentifikasi bahwa titik didih, titik leleh, dan jari-jari atom gas mulia semakin tinggi dengan meningkatnya nomor atom. Dan dapat kita simpulkan bahwa secara umum, gas mulia mempunyai titik didih dan titik leleh yang sangat rendah karena gaya tarik-menarik atomnya sangat lemah. Bagian A. Unsur-unsur gas mulia sangat sukar bereaksi. Gas mulia yang merupakan unsur golongan 8A dengan elektron valensi berjumlah 8 kecuali He yang berjumlah 2. Hal ini menyebabkan kulit atomnya penuh sehingga akan sulit menarik elektron bebas. Harga afinitas elektron gas mulia sangatlah rendah sehingga tidak akan dapat bergerak senyawa dengan atom dari golongan logam. Jika dilihat dari segi energi ionisasi, gas mulia mempunyai jumlah elektron yang paling banyak dalam satu periode. Hal ini menyebabkan gaya tarik antara elektron dan proton yang besar dan menyebabkan jari-jari atom berkurang. Karena gaya tarik-menarik yang kuat ini, energi ionisasinya akan menjadi sangat tinggi. Karena energi yang diperlukan tinggi, elektron tidak akan mudah terlepas dari bersenyawa dengan atom lain. B. Kereaktifan gas mulia meningkat seiring dengan kenaikan unsur atomnya. Semakin ke bawah, jari-jari atom unsur gas mulia semakin besar. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya kulit yang dimiliki unsur gas mulia. Jari-jari atom yang semakin besar menyebabkan gaya tarik antara inti atom dengan elektron pada kulit terluar semakin lemah, karena jarak antara inti atom dengan elektron pada kulit terluar semakin jauh. Hal ini menyebabkan makin mudahnya elektron untuk lepas dari suatu atom, sehingga menambah kereaktifan unsur gas mulia. Dengan demikian, dalam satu golongan dari atas ke bawah, kereaktifan unsur gas mulia semakin bertambah. 3. Persenyawaan gas mulia. Gas mulia bersifat stabil dan sukar bereaksi dengan unsur lain. Tetapi, seiring dengan kenaikan nomor atomnya, kereaktifan gas mulia semakin meningkat sehingga gas mulia juga dapat berikatan dengan unsur lainnya. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya persenyawaan antara unsur Kr, Xe, dan Rn dengan oksigen atau fluor. Penggunaan gas mulia. Seperti yang telah kalian ketahui, gas mulia merupakan unsur yang sukar bereaksi dengan unsur lain untuk membentuk senyawa. Meskipun demikian, gas mulia memiliki beberapa peranan bagi kehidupan manusia. Apa saja peranan gas mulia bagi kehidupan? Unsur gas mulia dalam kehidupan. Yang pertama adalah helium atau biasa disebut dengan He. Jadi, helium digunakan untuk sistem tekanan bahan bakar roket sebagai gas pengisi balon udara dan campuran gas pada tabung para penyelam. Tetapi dengan catatan bahwa komposisinya 80% gas helium dan 20% gas oksigen. Hal ini dikarenakan helium mempunyai massa jenis yang rendah dan stabil,
Helium juga dipakai sebagai zat pendingin dengan cara menguapkan helium tersebut. Bagian B. Neon. Neon banyak digunakan dalam dunia reklame karena jika dikenai benda pada tekanan rendah, neon akan memancarkan cahaya merah atau orange yang terang. Selain itu, neon juga banyak digunakan dalam peralatan elektronik seperti stabilizer tegangan dan tombol waktu atau alarm. Bagian C. Argon atau AR. Argon banyak digunakan sebagai pengisi lampu listrik berfilamen logam. Biasanya dicampur dengan 7% nitrogen untuk mencegah percikan bunga api. Argon juga sering digunakan di laboratorium sebagai pembawa dalam kromatografi gas dan sebagai laser untuk terapi atau pengobatan. Yang keempat, krypton dan xenon. Krypton dan xenon digunakan sebagai pengisi lampu berfilamen sebagai pengganti argon. Hal ini dikarenakan daya antar krypton dan xenon lebih rendah sehingga lebih efisien. Lampu yang berisi xenon sering digunakan untuk proyektor film. Yang terakhir adalah radon atau Rn. Radon digunakan dalam pengobatan kanker. Suatu kapsul berisi gas radon ditempelkan dalam tumor untuk menyinarinya. Sekian presentasi kami mengenai materi gas mulia. Saya perwakilan dari kelompok 1 mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.